Halo semuanya, kali ini saya akan melanjutkan tutorial SCS saya di bagian penampang melintang, kemudian membuat koridor. Yang terakhir itu koridor khusus untuk galian dan timbunan. Yang pertama itu kita bisa memilih assembly, kemudian kita bisa create assembly, lalu kita menulis saja penampang melintang satu video SS. Nah, untuk assembly type-nya kita memakai undivided crowd. Kenapa undivided crowd? Karena kita menggunakan 2/2 TT, di mana untuk jalan yang tidak terbagi itu menggunakan undivided, jika terbagi menggunakan divided. Kita pakai undivided. Oke. Lalu kita taruh di sembarang tempat, mungkin di sebelah sini, karena gambar yang ini itu relatif kecil jika di zoom out. Lanjut untuk penambahan penampang melintang atau penambahan badan jalan itu bisa menggunakan tool palette yang ada di sini. Kita klik, kemudian kita mencari lens, terus kita cari lens Prevision AOR, kita ubah nilai ini menjadi nilai right. Kemudian untuk width-nya kita ubah sesuai dengan lebar jalan kita, lebar jalur kita, di mana untuk perkerasannya kita menggunakan nilai 0,05, kemudian ini menggunakan 0,1. Mohon maaf, untuk nilainya masih sedikit berubah, 0,1 dan 0,2, lanjut 0,4. Lanjut kita klik di sini, kemudian kita klik di sini. Lanjut kita akan membuat solder, di mana untuk membuat solder sendiri kita klik solder, lalu menggunakan solder extend all. Untuk solder extend all, untuk side-nya kita ubah ke right, kita ubah ke shape-nya kita ubah, atau soldernya kita ubah width-nya jadi 0,5 sesuai lebar bahu jalannya kita ubah menjadi 0/1. Kemudian ini kita ubah jadi sama seperti jalannya, badan jalannya. Kita ubah menjadi 0,05, kemudian ini 0,1, kemudian ini 0,2, kemudian ini 0,4. Oke, kita klik di di lingkaran sebelah kanan ini. Kemudian kita mohon maaf untuk soldernya kita lupa mengganti menjadi 6% karena di PDGJ itu gradiennya 6%. Lanjut, ini bisa dihapus saja. Lanjut, untuk solder yang sebelah kiri sama seperti yang tadi. Lalu kita mengklik di lingkaran sebelah kiri sini. Kemudian kita akan membuat curve dengan cara kita cari curves, terus urban curve getter general, kemudian kita bisa klik sebelah sini, kemudian kita bisa klik di sebelah sini. Kita ganti jadi left, ya. Nah, lanjut kita bisa mengedit curve kita sesuai spesifikasi curve yang saya gunakan. Dimana untuk spesifikasi curve yang saya gunakan itu ada di Excel sini. Untuk klasifikasi perancangan kita menggunakan curve tegak dengan bukaan. Untuk curve-nya itu tipe A2 dengan bukaan dan komponen horizontal sebagai berikut. Nah, untuk dimensinya kita menggunakan nilai dimensi yang ada di sini. Mungkin kita bisa time skip untuk pengerjaan dari dimensinya. Mungkin teman-teman bisa lihat untuk cara mengedit dimensi itu kita bisa pencet di sini, kemudian bisa assembly properties, kemudian kita untuk parameter kita ubah dimension A untuk sama dengan dimension B. Mungkin saya contohkan saja satu dulu karena untuk kirinya juga sama saja. Ini 0, jadi 0. Kemudian ini menjadi 100.
Untuk memudahkan teman-teman mengecek, mungkin untuk uh, properties yang ini teman-teman bisa pindahin agak ke kiri atau tidak menutupi gambar yang ada di sebelah sini. Bentar, untuk itu kita cek dulu sebelah sini. Parameternya 6, 110, 210, 210. 150 sama 210. Seratus 180 sama 360. Oke. 180 dan 160 dan 150. Maaf, 360. Oke, untuk mungkin teman-teman bisa SS. Nah, setelah itu samakan nilai dimension ini ke yang di sebelah kiri. Nah, mungkin kita bisa time skip untuk mempersingkat durasi video. Nah, baik, ini merupakan tampilan setelah curve-nya sudah ditambahkan, di mana untuk curve yang kanan dan kiri itu dimensinya sama saja dengan tipe buka horizontal. Untuk curve-nya itu tipe A2. Lanjut, kita akan membuat drainase dengan cara menekan threads pipes, kemudian kita bisa channel, kemudian kita bisa klik sebelah sini, bebas, karena kita akan mengedit satu persatu. Assembly properties, kita parameter, ubah depth-nya jadi 0,5, jadi 0,5 juga, 0,5, dan juga ini nadinya 0,1, 1, kita apply saja, kemudian ini kita ubah menjadi karena ke arah kiri tidak ada width-nya, kita ubah jadi 0. Apply. Lanjut, untuk left back slope-nya kita ubah perbandingannya menjadi 1000 banding 1. Kemudian untuk right extension height-nya kita samakan dengan left extension agar tidak jomplang atau tidak sama tingginya. Untuk right back slope width-nya, karena kita menggunakan ambang pengaman, kita ubah ambang pengaman jadi 0,5. Kemudian untuk
right back slope-nya untuk perbandingannya 1000 banding 1 juga. Selanjutnya, karena nilai trotoar ada kemungkinan terdapat gradien atau terdapat kemiringan, kita ubah untuk nilai ketinggian yang di sebelah sini, yang right-nya kita ubah menjadi 514. Dilanjut untuk yang di kiri sama juga. Kita klik di sini. Submit properties parameter, kita ubah depth-nya menjadi 0,5. Kemudian bottom width-nya 0,5. Kemudian untuk side slope-nya kita ubah menjadi 0 banding 1. Selanjutnya untuk left extension height-nya sama juga 0,5, kecuali back slope width-nya ini kita ubah menjadi 0,5 karena ambang pengamannya di sebelah kiri. Ini banding 1000, mohon maaf. Mana terlalu lebih 1000. Right extension height-nya kita samakan dengan yang kiri. Setelah itu untuk back slope width-nya kita ubah menjadi 0. Lanjut untuk right back slope-nya kita ubah menjadi 1000 banding 1 juga, agar nilainya sama seperti yang right back slope. Oke, kita ubah move. Kita move, lalu kita taruh di curve yang di sebelah sini. Kemudian kita akan membuat trotoar, di mana untuk trotoarnya itu daylight curve, lalu urban sidewall, kita ubah nilai sidewall ini menjadi 0,7. Maaf, ini terlalu over. Kemudian untuk urban sidewall yang right sama juga 0,7 juga. 0,7 right. Itu kita taruh di sebelah sini. Kemudian kita akan memberikan daylight dengan cara kita memakai daylight general. Lalu untuk side-nya kita ubah jadi right. Pencet sini. Lalu untuk side yang left, kita juga pencet di ambang pengaman. Baik, ini merupakan nilai dari assembly yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat koridor. Yang pertama itu kita akan mengklik koridor di sebelah sini, kemudian kita akan mengklik koridor yang di sini. Lanjut, kita akan menamai koridor 1 video. Selanjutnya kita menggunakan alignment Astrasa HCS video yang sudah kita buat. Kemudian untuk profile yang sudah kita masukkan nilai LS desainnya kita masukkan, yakni alignment vertical video. Untuk assembly kita menggunakan assembly penampang melintang 1 video SCS yang sebelumnya kita buat. Untuk target surface-nya kita menggunakan target surface contour 1, lalu OK, kemudian OK, rebuild the corridor. Lalu didapat nilai yang berwarna hijau ini timbunan dan warna merah ini galian. Untuk melihat sampel lainnya, kita bisa membuat sampel lain baru. Klik kanan, kemudian kita bisa Astrasa SF video, lalu OK. Kemudian kita bisa mengklik sampel lain tools yang sebelah sini, lalu by range of station. Kemudian ini diubah menjadi 50, 50, 50, 50. Lanjut untuk add range start sama range end ini kalian true. Untuk yang ini opsional tergantung analisis, mungkin bisa di true semua. Untuk komen ini akan memperlihatkan nilai horizontal geometry point dan super elevation yang sekiranya penting untuk dilihat. Oke. Lalu notation font-nya kita klik kanan saja, kemudian kita bisa mendapat create multiple views, lalu create section views.
kita klik di sepadan tempat, didapat nilai timbunan sekitar segini, kemudian untuk nilai timbunan nilai galiannya, mohon maaf yang di sebelah sini, lalu nilai timbunannya ada di sebelah sini. Nah, mengapa nilai timbunannya sedikit lebih banyak ketimbang nilai cut? Karena pada alinyemen vertikal kita menimbun beberapa tanah di sekitaran sini. Jadi untuk nilai cut hanya di bagian sekitar sini saja. Lanjut untuk membuat koridor galian dan timbunan, kita bisa klik koridor yang tadi kita buat, kemudian kita bisa koridor surface, lalu kita bisa mengklik kotak yang ada di sini, create koridor surface, kemudian kita bisa klik tanda plus, kita bisa centang add as break line, kemudian kita ke boundaries, kita klik kanan pada name yang ini, kemudian kita bisa milih add automatically, kita bisa milih dialect yang biasa, kemudian bisa oke, rebuild the corridor. Kemudian kita bisa memilih tool space, kemudian ke prospektor, ke surface kita akan membuat kontur yang baru, di mana untuk kontur yang baru kita bisa namai kontur 2 video. Untuk stylenya kita bisa ubah menjadi kontur 1 meter and 5 meter design, kita bisa oke, lalu oke. Kemudian untuk kontur 2 ini kita bisa paste terlebih dahulu, di mana untuk melakukan paste tersebut kita memilih kontur 2, lalu definition, kemudian ke edit. Klik kanan, kemudian paste surface, lalu untuk paste surface-nya kita ke kontur 1. Nah, didapat untuk paste kontur 2-nya seperti berikut. Untuk boundaries kita bisa add. Ini untuk menghilangkan garis-garis yang mengganggu jalan. Dimana untuk add boundariesnya kita menggunakan type height, lalu oke. Kemudian kita akan klik X di sini atau surface. Kalau dapat select a surface yang ini, kita bisa klik kanan. Kemudian untuk yang kita pakai untuk select surface-nya, kita bisa menggunakan koridor 1 video. Lanjut untuk samplean kita bisa hapus dengan cara alignment, tapi yang alignment di sini, kemudian ke center line, lanjut ke astrase, kemudian ke sample line ini klik kanan, lalu kalian delete saja, yes. Kemudian kita akan membuat samplean baru, di mana untuk samplean baru kita menggunakan samplean ini, kemudian klik kanan, astrase video, existing ground-nya kalian ubah menjadi finish ground. Oke. Lanjut, kita enter aja, klik kanan, kemudian kita akan compute material. Untuk compute materialnya kita pastikan select alignment-nya astrase video dan SL collection-nya SL collection 2. Oke. Lanjut untuk EG-nya kita ubah menjadi, mohon maaf, kita belum mencet ini. Sebentar. Nah, ada nilai copy. Oke, kemudian ini kita gunakan EG kontur dan ini kontur 1 video koridor 1. Mohon maaf, koridor 1, koridor 1. Oke. Dilanjut kita bisa menampilkan galian dan timbunan pada potongan melintang pada section views. Section views, lalu create multiple section views, lalu section views tabel, add. Lalu create section views, pencet, di sepadan tempat. Didapat nilai timbunan yang berwarna hijau, yang tadi saya sudah katakan sebelumnya, dan warna merah itu galian. Lanjut untuk nilai tabel
dari volumenya, itu total volume tabel, kita bisa oke, lalu oke lagi. Kemudian untuk volume report, yang untuk kita masukkan ke Excel, kita bisa masukin ke sini. Volume report, langsung oke saja. Pastikan untuk menggunakan Excel Collection 2 dan alignmentnya as TransSCF video. Lanjut, kita bisa membuat diagram Mash-Hole, di mana untuk diagram Mash-Hole ini ada hubungan dengan volume galian dan timbunan. Nah, terlihat untuk volume galian timbunan agak sedikit banyak, di mana untuk yang volume galian yang terbanyak itu berasal dari timbunan yang ada di sebelah sini. Lanjut, untuk perspektif pengemudi, kita bisa klik command drive, kemudian kita bisa drag ke alignment vertikal kita. Nah, baik, ini merupakan perspektif pengemudi dari jalan SCS yang kita sudah rancang sebelumnya. Mungkin bisa dipercepat. Untuk nilai hijau-hijau dan nilai merah-merah itu sama seperti yang saya sebelumnya katakan, kalau hijau itu galian dan merah itu kalau merah itu galian, kalau hijau itu timbunan. Baik, mungkin sekian video tutorial dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Saya tutup video tutorial ini. Terima kasih semua.